Shalom semuanya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Kami berharap kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini masih dapat merayakan Paskah bersama keluarga di rumah. Meskipun dalam keterbatasan di mana kondisi pandemi COVID-19, maka tahun ini SMP Kristen Kalam Kudus Pangkal Pinang melakukan ibadah dengan cara yang berbeda. Meskipun demikian, kami berharap anak-anak bersama-sama keluarga tetap dapat mengikuti ibadah dengan hikmat. Marilah kita bersama-sama menaikkan pujian yang mengatakan, begitu besar kasih Allah sehingga rela membayar harga yang mahal untuk menebus hidup kita. Pujian terlalu mahal. Bukti kasih-Mu, Kau
kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar ya Tuhan, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang pagi ini. Kami rindu datang untuk menyembah dan memuji-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk kasih kemurahan-Mu yang begitu besar, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah pada kesempatan perayaan Paskah tahun ini. Meskipun dalam suasana yang berbeda ya Tuhan, tapi kami sungguh bersyukur Kau boleh urapi setiap kami, hamba-Hamba-Mu yang boleh melayani kami pada pagi ini. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak bersama keluarga mereka di rumah. Mereka juga dapat Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan damai sejahtera dan sukacita, sehingga mereka juga dapat bersama-sama beribadah pada kesempatan pagi ini. Terima kasih ya Tuhan, kami rindu Engkau hadir di dalam setiap kami ya Tuhan. Engkau urapi kami pribadi lepas pribadi, supaya firman-Mu pada kesempatan hari ini ya Tuhan, di dalam perayaan Paskah tahun ini, Engkau boleh hadir di setiap kondisi yang ada, di dalam keluarga kami masing-masing, sehingga melalui Paskah ya Tuhan, kami boleh merasa memiliki pengharapan yang begitu besar, karena Engkau menolong, memberikan rasa nyaman ya Tuhan di dalam kehidupan kami di tengah-tengah kesulitan dan tantangan yang kami hadapi di tahun ini. Kami tetap berdoa ya Tuhan, supaya hari-hari yang boleh kami lalui, boleh kami lewati dengan baik karena kasih dan pertolongan yang dari Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, urapi setiap kami, supaya kami dapat menerima berkat-Mu melalui firman yang nanti akan kami disampaikan, dan kami juga akan menaikkan puji-pujian untuk kemuliaan dan hormat bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit karena kasih-Nya yang begitu besar untuk kita semua. Mari kita bersama-sama naikkan pujian Anak Allah, Yesus namanya. Mari kita bertepuk tangan, naikkan pujian Anak Allah, Yesus namanya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan.
Dia hidup, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Puji Tuhan, sampai di sini momen ujian kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama membuka Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-6 sebagai dasar dari firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Evangelis Osiluho. Lukas 24 ayat 6 kita akan baca bersama-sama. Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea. Benar anak-anak, karya Tuhan selama di Galilea adalah karya yang begitu besar, karya yang begitu agung. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita semua supaya kita juga memiliki kepedulian terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita dengan menaikkan pujian karena salib-Mu. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Katakan karena salib-Mu. Kita pujikan sekali lagi, katakan hanya Engkau Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang.
Shalom semuanya buat anak-anak kami yang berada di rumah pada pagi hari ini, juga Bapak Ibu guru dan orang tua yang mengikuti perayaan Paskah Sekolah Kristen Kawan Kudus jenjang SMP pada pagi hari ini. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih bisa menikmati anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Memang tahun ini perayaan Paskah kita berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana pandemi COVID-19 membuat kita tidak bisa berkumpul bersama, tetapi kita masih bisa merayakan Paskah secara online pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita menyiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Allah kami yang ada di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur jikalau pada kesempatan ini kami masih bisa menikmati anugerah keselamatan, nafas kehidupan, kesehatan yang masih bisa kami nikmati pagi hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan yang tiada berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga pada kesempatan ini dalam perayaan Paskah kami. Secara online kami rindu membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami, buka hati dan pikiran kami. Biarlah kami boleh mengerti, boleh memahami kebenaran firman-Mu, terlebih-lebih boleh kami hidupi di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan biarlah melalui firman-Mu Tuhan, hidup kami diubahkan dan kami boleh bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkatilah hamba-Mu yang terbatas ini, urapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Biarlah hamba-Mu juga boleh menyampaikan kebenaran seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu dan juga orang tua murid yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10, dan paralel dengan beberapa Injil saya paralelkan di dalam Markus pasal 16 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Saya akan membaca untuk kita semua, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, silakan menyimaknya di dalam Alkitabnya masing-masing. Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10, beginilah firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyisingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya
bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya Aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Aku." Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, memelihara firman Tuhan, terlebih-lebih kita yang melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu, orang tua murid, Bapak Ibu guru juga yang menyaksikan pada pagi hari ini, tema perenungan kita pada perayaan Paskah kita pada tahun ini adalah kebangkitan Yesus membawa kemenangan. Kebangkitan Yesus membawa kemenangan. Anak-anak sekalian, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita lebih jauh masuk di dalam renungan firman Tuhan pagi hari ini, saya memperlihatkan kepada kita beberapa berita terupdate tentang virus corona. Di mana-mana saat ini Bapak Ibu, di berbagai belahan dunia, di negara kita saat ini juga sedang menggentarkan setiap hati kita wabah virus corona ini. Data terupdate ini saya ambil pada tanggal 11 April 2020. Ya. Update corona 11 April 2020 di Indonesia itu sudah ada 3.842 kasus dan 286 dinyatakan sembuh dan 327 dinyatakan meninggal dunia. Dan update virus corona di dunia pada tanggal 11 April 2020 menunjukkan 1,6 juta kasus dan dinyatakan 376.106 dinyatakan sembuh dan 102.659 dinyatakan meninggal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan anak-anak, dari data ini ada yang sangat menarik, bahwa sekalipun banyak kasus positif, tetapi ada terus perjuangan yang dilakukan untuk melawan corona ini, sehingga orang-orang yang dinyatakan positif bisa melewati masa-masa kritis ini, ataupun bisa melewati masa-masa sulit ini dan mengalami kemenangan terhadap virus ini. Dan ada satu berita yang saya ambil juga di berita ini, selamat Pangeran Albert II dari Monaco sembuh dari corona COVID-19. Selamat Pangeran Albert II dari Monaco sembuh dari corona COVID-19. Anak-anak dikasihi oleh Tuhan, ini satu perjuangan di mana Pangeran Albert ini terus berjuang untuk bisa melewati masa-masa kritis ini dan bisa mengalami kemenangan terhadap COVID-19 ini. Dan ada banyak lagi pasien-pasien yang sedang berjuang saat ini. Dan ada banyak orang-orang yang
virus ini, sehingga bisa melewati ini semua dan bisa mengalami kemenangan. Tapi anak-anak dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kurang lebih 2000 tahun yang lalu ada peristiwa yang telah terjadi, peristiwa kemenangan yang dialami oleh Yesus Kristus, di mana ketika ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi menyalibkan dan membunuh Yesus sehingga dia mati di atas kayu salib. Tetapi pada hari yang ketiga setelah kematiannya, Yesus melewati masa krisis itu. Yesus mengalami kemenangan. Yesus bangkit dari kematian. Dan peristiwa kebangkitan Yesus yang telah terjadi itu sesungguhnya mengingatkan kepada kita semua bahwa Yesus itu berdaulat atau berkuasa atas kematian. Yesus berdaulat atau berkuasa atas kematian. Yesus yang telah bangkit, Yesus yang telah menang atas maut dan kematian, itu juga yang memberikan kemenangan bagi kita. Itulah sebabnya di dalam renungan kita pagi hari ini, kebangkitan Yesus membawa kemenangan. Yesus yang telah menang, telah mengalahkan maut. Yesus yang berdaulat atas kematian. Dia telah menang melewati masa krisis itu. Dia telah menang melawan maut. Dan dia bangkit. Dia juga memberi kemenangan bagi setiap kita. Pertanyaannya bagi kita, kemenangan terhadap apa yang akan kita alami melalui kebangkitan Yesus Kristus? Anak-anak dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita belajar dari pengalaman Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus dan Salome pada saat peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, ketika mereka pergi ke kubur Yesus untuk meminyaki Yesus. Kita melihat secara praktis ada kemenangan-kemenangan yang mereka alami, yang mereka lewati bersama ketika hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita akan belajar bersama-sama kemenangan yang dialami oleh Maria Magdalena dan kawan-kawannya pada saat kebangkitan Yesus, yang juga kita bisa alami saat ini sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Yang pertama, kemenangan atas masalah. Kemenangan atas masalah. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan dan Bapak Ibu sekalian, ketika Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus dan Salome pergi ke kubur Yesus hendak meminyaki Yesus, mereka sedang menghadapi masalah besar, yaitu batu besar di kubur Yesus, dan mereka sangat kesulitan untuk menggulingkan batu itu, dan itu jelas bagi mereka itu adalah masalah besar. Di dalam Markus pasal 16 ayat 3 saya akan baca buat kita. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Mereka bertanya satu dengan yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu besar itu? Kalau kita membaca di dalam Markus pasal 16, saya akan membaca untuk kita. Setelah lewat dari sahabat Maria Magdalena dan Maria Ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, mereka pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Ayat 4. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Di depan mereka ada satu masalah yang sangat besar untuk bisa bertemu dengan Yesus. Mereka menghadapi batu besar untuk menggulingkannya supaya mereka bisa masuk di
yang sedang mereka hadapi, anak-anak dan Bapak Ibu sekalian. Tetapi lihat, di dalam peristiwa kebangkitan Yesus, masalah itu bisa teratasi. Ketika mereka sampai ke kubur Yesus, batu yang sangat besar itu yang menjadi masalah bagi mereka untuk bertemu Yesus itu sudah tergulingkan. Markus 16 ayat 4. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Artinya apa, anak-anak sekalian dan Bapak Ibu? Pada saat mereka menghadapi masalah yang besar, batu besar yang menurut mereka ini adalah masalah untuk mereka bisa bertemu dengan Yesus, pada saat itu batu itu terguling. Pada saat itu masalah itu terselesaikan. Pada saat itu masalah itu teratasi. Kenapa? Karena Yesus yang telah menang itu, Yesus yang telah bangkit itu memberi kemenangan kepada mereka. Demikian juga kita anak-anak dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu yang ada di rumah saat ini. Kita punya masalah besar apa saat ini yang sedang kita hadapi? Kita punya masalah wabah virus corona, kita punya masalah dalam keluarga kita punya masalah di dalam pekerjaan kita punya masalah dalam ekonomi kita punya masalah dalam pendidikan kita, anak-anak sekalian. Ingat, melalui kebangkitan Yesus Kristus, kita diberikan kemenangan untuk melewati masalah-masalah itu. Apapun masalah yang kita hadapi, ingat, Yesus yang telah bangkit, yang telah menang, Dia juga memberikan kemenangan kepada kita untuk mengatasi masalah kita. Jangan pernah khawatir. Melalui kebangkitan Yesus, kemenangan atas masalah menjadi bagian kita pagi hari ini. Itu yang pertama. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome menang melewati masalah itu. Maka kita pada saat ini juga bisa mengalami kemenangan terhadap masalah apapun yang sedang kita hadapi pada saat ini. Yang kedua, kemenangan terhadap masalah, kemenangan terhadap apa yang kita alami, seperti yang dialami oleh Maria Magdalena dan kawan-kawannya. Yang kedua, kemenangan terhadap ketakutan. Kemenangan terhadap ketakutan. Anak-anak sekalian dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat Maria Magdalena ini pergi ke kubur Yesus, dan ketika mereka bertemu dengan malaikat Tuhan, bahkan juga penjaga-penjaga kubur saat itu, mereka merasa takut dan gentar. Tetapi sekali lagi firman Tuhan jelas berkata di dalam ayatnya yang kelima, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut. Bahkan di ayat 10 pun Yesus berkata, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Ini artinya apa, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan dan Bapak Ibu sekalian? Pada saat peristiwa kebangkitan Yesus, Yesus memberikan kuasa kebangkitannya itu, memberikan kemenangan kepada kita untuk menghadapi, untuk mengatasi segala bentuk ketakutan kita yang kita alami. Tapi yang menarik di sini, Bapak Ibu dan anak-anak dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di ayat 4 ini, penjaga-penjaga itu pun gentar ketakutan. Tetapi lihat, malaikat ini hanya memberi ketenangan, menenangkan hati para perempuan ini. Menarik sekali ini. Perempuan-perempuan ini mengalami ketakutan. Tetapi pada saat itu, malaikat itu memberikan ketenangan. Dia berkata, jangan takut. Aku tahu kamu sedang mencari Yesus yang disalibkan itu. Tetapi ingat, Dia tidak ada di sini, Dia sudah bangkit.
Bahkan Yesus sendiri di ayat 10 juga memberikan ketenangan hati kepada mereka, menenangkan hati mereka. Dia berkata, jangan takut. Kebangkitan Yesus membawa kemenangan dalam kehidupan umatnya, di dalam menghadapi setiap ketakutan kita. Ketakutan-ketakutan apa yang sedang kita alami saat ini, anak-anak sekalian dan Bapak Ibu? Mungkin kita mengalami ketakutan-ketakutan tentang penyakit, ketakutan tentang masa depan kita, ketakutan tentang jodoh kita, ketakutan tentang pendidikan kita, pekerjaan kita, dan lain sebagainya. Tetapi ingat, Yesus memberikan ketenangan, Yesus memberikan damai sejahtera, karena hanya di dalam Yesus ada kedamaian dan ketenangan. Memang hidup di dunia ini kita tidak luput dari berbagai hal, termasuk penganiayaan, termasuk ketakutan-ketakutan. Apapun itu bisa membuat kita takut dan gentar menghadapinya. Tetapi sekali lagi, melalui kebangkitan Yesus, Yesus telah mengalahkan semua itu. Seperti yang dikatakannya di dalam Yohanes pasal 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yesus telah mengalahkan dunia. Yesus telah mengalahkan kematian. Yesus telah mengalahkan maut. Dia menang dan Dia memberikan kemenangan itu kepada kita. Bahkan Dia memberikan damai sejahtera, ketenangan hati bagi setiap kita. Oleh karena itu, anak-anak dikasih oleh Tuhan, Bapak, Ibu, orang tua, murid, kita tidak perlu takut menghadapi apapun saat ini. Kenapa? Ada Yesus yang telah bangkit, yang telah menang, dan Dia memberi kemenangan itu bagi kita di dalam melewati setiap ketakutan yang kita hadapi. Ketakutan apa sekarang yang sedang menggerogoti kita? Ketakutan apa sekarang ini yang membuat kita gentar melewati dan menjalani kehidupan ini? Ingat, kebangkitan Yesus membawa kemenangan bagi kita. Yang ketiga, kemenangan dalam hal apa yang bisa kita alami dalam kebangkitan Yesus Kristus? Sekali lagi, peristiwa kebangkitan yang terjadi 2000 tahun yang lalu kurang lebih, di dalam perjalanan iman wanita-wanita yang mengasihi Yesus, Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus, dan juga Salome, mereka mengalami kemenangan untuk bersaksi. Yang ketiga, membawa kemenangan untuk bersaksi. Matius pasal 28 ayat 8, beginilah firman Tuhan. Mereka segera pergi dari kubur itu, dan dengan takut dan dengan sukacita yang besar, berlarilah cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Dan ayat 10 bagian B, Yesus berkata, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Pada peristiwa kebangkitan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, wanita-wanita ini mengalami kemenangan untuk berani bersaksi, untuk menceritakan tentang Yesus. Mereka ada sukacita, tidak ada lagi ketakutan, tetapi mereka dengan sukacita memberitahukan, menceritakan kepada murid-murid yang lain tentang apa yang telah terjadi, bahwa Yesus yang mati itu telah bangkit dan hidup dan kembali ke surga nantinya.
Melalui kebangkitan Yesus, anak-anak sekalian, kita seharusnya didorong untuk pergi, untuk memberitakan tentang Yesus yang telah mati itu, dan bangkit, dan kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita setiap yang percaya kepadanya. Jadi pada saat kebangkitan Kristus, ada satu kemenangan, ada satu keberanian yang dimiliki oleh wanita-wanita ini untuk segera memberitakan tentang Yesus, untuk menceritakannya kepada murid-murid yang lain, untuk memberitahukan bahwa Yesus yang dikuburkan itu, yang mati itu, telah bangkit dan hidup kembali. Demikian juga anak-anak sekalian, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perayaan Paskah kita kali ini, seharusnya kita didorong untuk terus memberitakan, untuk terus bersaksi tentang Yesus, agar setiap orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus boleh mengenal Yesus, boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Ini yang seharusnya membawa kemenangan bagi kita, Bapak Ibu dikasihi oleh anak-anak sekalian. Anak-anak saat ini yang berada di rumah, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, seharusnya kita boleh menjadi alat Tuhan untuk menceritakan karya Tuhan yang agung dan besar, yang bisa mengatasi segala sesuatu. Kita ceritakan Yesus, bahwa Yesus hidup, Yesus menang, dan itu membawa kemenangan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Karena firman Tuhan ini boleh terus menguatkan kita, meneguhkan iman kita, dan melalui Paskah yang kita rayakan saat ini, kita boleh mengalami kemenangan atas masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini, kemenangan dalam berbagai ketakutan yang menggerogoti hidup kita saat ini, kemenangan untuk berani bersaksi, menceritakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur jika pada kesempatan kali ini kami boleh mengingat bagaimana kuasa kebangkitan Kristus itu boleh membawa kemenangan bagi setiap kami yang percaya kepada Engkau. Tuhan, tolonglah setiap anak-anak kami yang ada di rumah saat ini, Bapak Ibu guru dan juga orang tua murid. Kami menyadari bahwa kami memiliki masalah yang berbeda-beda, memiliki ketakutan yang berbeda-beda, tetapi lewat kebangkitan Yesus Kristus, kami boleh mengalami kemenangan untuk mengatasi semua itu. Bahkan Tuhan akan memberikan kami kemenangan, keberanian di dalam bersaksi untuk menceritakan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terangkanlah firman-Mu di dalam kehidupan kami, agar firman boleh terus berbuah di dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anak-anak dan Bapak Ibu sekalian, mari kita arahkan hati kita dan pikiran kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera sampai selama-lamanya.
Amin. Amin. Ibadah Paskah kita sudah selesai. Terima kasih, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.